everyone, welcome to English for Basic Learners bersama saya Ratna dari Kampung Inggris Inspire. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang simple present atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan present continuous atau kegiatan yang sifatnya sementara saja. Di mana para basic learners biasanya bingung kapan sih menggunakan I am dan kapan menggunakan I saja. Oke? Yang pertama adalah kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau biasa disebut dengan simple present. Di sini saya menyediakan polanya, yaitu untuk kalimat positif, subjek, verb atau kata kerja, bentuk pertama, tambahan S atau ES. Kenapa S atau S-nya ini dikurung? Karena tidak semua pelaku atau subjek menggunakan S atau IS. Dan objek. Oke, subjek dalam bahasa Inggris itu berupa orang. Yang pertama, I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia perempuan, he, dia laki-laki. Verb 1 adalah kata kerja bentuk pertama yang tidak boleh ditambahin oleh apapun selain S atau IS. S atau IS pun hanya bisa dipakai khusus untuk she dan he. Kemudian objeknya umum. Apa sih objek? Objek itu adalah sasaran. Baik, saya akan menerjemahkan satu persatu dari polanya. Subjek itu adalah pelaku berupa orang. Di sini sudah saya sediakan dari I sampai he. Kemudian ada verb 1, kata kerja bentuk pertama. Kemudian ada tambahan S atau IS. Dan S atau ES ini hanya bisa dipakai khusus untuk she dan he. Kemudian objek. Apa sih objek? Objek itu adalah sasarannya. Contohnya, I go to school every day. I sebagai subjek, verb satunya go, objeknya school, dan everyday adalah keterangan waktu. Apabila kalian tidak menggunakan everyday, cukup I go to school saja, itu sudah menandakan kegiatan yang berulang-ulang. She goes to school every day. Kenapa di sini tambahan es? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketiga tunggal atau disebut dengan she, he, dia perempuan, dia laki-laki, maka verb satunya ditambah s atau is. Penggunaan IS jika itu hurufnya hidup A, I, U, E, O, atau penggunaan S yaitu jika kata kerja berakhiran dengan huruf konsonan atau huruf mati. Dan yang kedua yaitu kegiatan yang sifatnya sementara saja. Tentu ini sangat berbeda sekali dengan kegiatan yang berulang-ulang. Kalau kegiatan yang berulang-ulang itu biasanya membutuhkan durasi yang cukup relevan lama. Kalau kegiatan yang berulang-ulang biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Berulang-ulang tidak harus setiap hari, bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, 2 hari sekali, sehari dalam sekali, setahun sekali, dan lain-lain yang sifatnya kegiatan itu terus diulang-ulang. Mungkin selalu, biasanya, kadang-kadang, ya, tidak harus setiap hari. Yang kedua adalah kegiatan yang bersifat sementara saja. Kegiatan yang bersifat sementara ini disebut dengan present continuous tense. Kegiatan yang segera berakhir. Tentu berbeda sekali dengan kegiatan yang setiap hari dilakukan atau sering dilakukan atau kegiatan berulang-ulang. Di sini pola kalimatnya, subjek, pelaku, sama. Kemudian to be adalah kata bantu yang berupa am, is, dan are. Kemudian verb, sama verbnya. Hanya saja pada kegiatan sementara ini semua kata kerja harus di-ing-kan, harus ditambahi ing. Kemudian objek, khusus I, kata bantunya atau to be-nya am. You, we, they, to be-nya are. She dan he, to be-nya is. Baik, di sini saya kasih bahasa Indonesia, kegiatan bersifat sementara. Pasti kegiatan yang bersifat sementara atau kegiatan yang segera berakhir. Contohnya di sini waiting for the bus, sedang menunggu bis.
sedang menunggu bis adalah kegiatan yang sifatnya sementara. I am waiting for the bus. I subjeknya, to be-nya I adalah am. Waiting for dari kata wait. Karena waiting for atau menunggu itu sifatnya sementara, maka kita tambahkan ing di sini. I am waiting for the bus. Saya sedang menunggu bis. You are waiting for the bus. Kamu sedang menunggu bis. We are waiting for the bus. They are waiting for the bus. She is waiting for the bus. And he is waiting for the bus. Jadi kalimat wait atau kata wait. Jadi kata wait di sini menunggu sifatnya sementara dan segera selesai. Ada juga menunggu jika kita kembali ke kegiatan yang berulang-ulang, jika menunggu itu durasinya lama, kita tidak perlu pakai ing di sini ya, karena menunggu bis di sini. Menunggu bis itu sifatnya sementara saja, mungkin 10-15 menit. Selain waiting for the bus, ada lagi yang sifatnya sementara. Contohnya mencari pekerjaan, looking for a job. Saya sedang mencari pekerjaan. Apalagi yang lain bisa memasak, karena memasak juga sifatnya sementara dan segera selesai, maka kita perlu menggunakan verb ing atau subject to be, verb tambah ing, kemudian objek. My mom is cooking in the kitchen now. Ibuku sedang memasak di dapur sekarang. Kalau memang memasaknya itu berulang-ulang dan durasinya agak lama, atau mungkin kegiatan itu sering dilakukan, kita boleh menggunakan yang simple present ini. Hanya saja kalau orang bertanya sedang berlangsung kegiatan itu dan sifatnya sementara, maka kita perlu merubahnya menggunakan subject, to be, verb ing, dan objek. Jadi inilah perbedaan penggunaan I saja dan I am. Oke? Untuk mengetahui bahwa kalian paham atau tidak, saya akan memberi assignment. Yang pertama, membuat contoh kalimat dari semua subjek kegiatan berulang-ulang dan kalimat dari kegiatan yang sifatnya sementara saja. Kalian bisa submit assignment kalian di alamat Facebook bawah ini. 24/7 we will provide the best for you. Okay everyone, see you later.